Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis-majelis taklim dan majelis taklim yang hadir di Masjid At-Taqwa Muara Badak, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Buya Jamaluddin, Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Al-Mukarramah Umi Neneng Musa. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Muara Badak tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah, baik yang hadir maupun yang diwakili, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid At-Taqwa, keluarga besar dari Majelis Taklim Khairun Nisa, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah penantian kurang lebih 16 tahun, kami keluarga besar Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ bisa masuk lagi di Muara Badak tercinta kita ini. Terakhir orang tua kami masuk di Muara Badak itu tahun 2009. Yang saat itu kampanye di sebuah lapangan, saya agak lupa di sebelah mana, ada yang belakangnya. Setelah penantian 16 tahun, akhirnya saya bisa melanjutkan silaturahmi lagi orang tua saya di Muara Badak ini. Mudah-mudahan walaupun saya pertama kali hadir di Muara Badak, tapi bukan yang terakhir untuk bisa hadir di tempat ini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, seperti kebiasaan para ulama-ulama dan salafus saleh, beliau sebelum duduk di majelis ilmu ini, sebelum memulai majelis ilmu ini, selalu mengucapkan niat duduk di majelis ilmu. Nah, makanya mengambil keberkahan dari para ulama, guru-guru kita dan para salafus saleh. Sebelum kita mulai pengajian pada siang ini, saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama berniat.
Jangan sampai duduknya kita di majelis ilmu siang ini tidak mendapatkan athar apapun dari majelis tersebut. Mau kita berniat? Alhamdulillah, ya sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina julusan fi majlis ilmi kama nawa julusan masyayikhina wa salafus salihin wa biniyati ittiba'an li Rasulillah zahiran wa batinan wa bi kathrati sholawati ala Rasulillah. Kami berniat duduk di majelis ilmu sebagaimana niat duduknya guru-guru kami dan para salafus saleh, diiringi dengan niat mengagungkan baginda Rasul, baik secara zahir maupun batin, dan memperbanyak membaca salawat atas baginda Rasul. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kami pada siang hari ini di Masjid At-Taqwa Muara Badak mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan donatur-donatur Al-Quran secara nasional yang tujuannya adalah menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Di Jakarta banyak yang bertanya kepada kami, Syauki, kok kamu mau-mauan sih datang dari satu desa pindah ke kota, hadir dari satu surau pindah ke masjid, silaturahmi di berbagai macam provinsi di Indonesia ini, meninggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman. Apa alasan kalian melakukan perjalanan seperti ini? Saya bilang, alasan kami tidak lain selain memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam saat ini sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Banyak dari kita umat Islam di Muara Badak ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Dan saya minta maaf, minta ridho, Pak, berapa banyak dari kita di Badak Baru ini yang menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Ketika akad nikah dengan gagahnya pengantin pria berkata, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai akad nikah dengan dalih penghormatan kepada Quran, Qurannya ditaruh di tempat yang paling tinggi. Untuk diambil pun susah Pak Quran itu. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat? Biasanya menjelang Ramadan. Ada apa tidak yang seperti itu di sini? Yang mana? Yang mana? Padahal apapun yang kita cari sebagai umat Islam dalam kehidupan dunia ini, semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan saya mau bilang, tidak ada kitab suci agama manapun yang menceritakan perjalanan manusia secara utuh dan komplit dan
Al-Qur'an. Nah makanya pada siang hari ini kami dengan kerendahan hati ingin mengajak bapak-bapak dan umi para bidadari surga mau ikut menjadi apa yang diperintahkan baginda Nabi dalam hadis. Baginda Nabi pernah mengajak dan mengingatkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Qur'an, karena sungguh Al-Qur'an yang kita baca nanti akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat bagi para sahabat-sahabat Al-Qur'an. Jadi memangnya sahabat Al-Quran siapa saja Syauqi? Bersyukur kita umat Islam mempunyai Al-Quran, mempunyai sahabat. Umat Islam ini ada 3 golongan. Ayo kita lihat golongan yang mana kita ini. Mudah-mudahan kita ini paling tidak ada salah satu dari 3 ini. Amin. Diajarkan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, sahabat Al-Quran itu 3. Pertama, man hifzul Quran, mereka yang mampu menghafal dan mampu menjaga hafalan Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan cuma sebatas menghafal, karena jujur menghafal itu tidak terlalu sulit. Yang sulit dari Al-Quran itu adalah menjaga hafalannya sampai nanti ketika kita meninggal dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan ada di antara kita dan keluarga kita yang sudah mampu menghafal Al-Quran. Umi, Buya, bersyukurlah kita kalau dalam rumah tangga kita, anak kita, cucu kita paling tidak 1 orang yang mampu menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena percayalah, dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa para penghafal Al-Quran ini bukan lagi menjadi keluarga manusia, tapi mereka sudah menjadi keluarga Allah. Ketika mereka sudah menjadi keluarga Allah, para penghafal Al-Quran diberikan keistimewaan kepada diri mereka di dunia, nanti di yaumil mahsyar mampu memberikan pertolongan 6 generasi dalam keluarganya. 3 ke atas dari dirinya, 3 ke bawah dari dirinya. 3 ke atas orang tuanya, kakeknya, buyutnya. 3 ke bawah dari dirinya, anaknya, cucunya, cicitnya. Bersyukurlah kita yang ketika dalam rumah tangga kita ada yang sudah mampu menjaga menghafal Al-Quran. Tapi ada satu saran saya, apa? Tetap rawatin baik-baik anak-anak kita hafalan Al-Qurannya. Syauqi, apa Umi? Alhamdulillah dalam rumah tangga kami belum ada yang bisa menghafal Al-Quran. Apakah kami masih bisa mampu menjadi sahabat Al-Quran? Oh tentu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena yang kedua diajarkan guru saya, orang kalau kita tidak mampu menghafal Al-Quran, paling tidak jadikan kita yang kedua. Siapa? Man quri Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Memang orang yang gemar membaca Al-Quran cirinya apa Syauqi? Ada standar yang diajarkan baginda Nabi buat mereka yang menggemar membaca Al-Quran. Apa? Dijelaskan dalam hadis, sungguh orang yang mampu membaca 100 ayat setiap harinya, kulla ayyam fi hayati, ada 2 keistimewaan yang diberikan kepada para pembaca 100 ayat tersebut. Apa? Pertama, doa mereka tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Yang kedua, mereka telah menunaikan Al-Quran dalam kehidupannya di dunia ini. Subhanallah. Syauqi, apalagi Umi? Alhamdulillah kami sih baca Quran Syauqi. Alhamdulillah.
Cuma malam Jumat saja itu pun Yasin lagi. Apakah kami masih masuk kategori pembaca Al-Quran Syaki? Sekali lagi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena surah Yasin diajarkan baginda Nabi itu jantungnya Al-Quran. Tapi kalaupun kita sadar diri cuma ngajinya malam Jumat saja, itu pun Yasin lagi, maka ayo paling tidak terakhir jadikan diri kita sahabat Al-Quran sebagai man uliyal Quran, mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Insya Allah mau ikut menghidupkan Al-Quran di tengah masyarakat Islam di Indonesia ini, karena sungguh nanti Al-Quran sendiri yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Umi dan Buya menghidupkan kembali Al-Quran di dunia ini. Insya Allah. Nah makanya Umi, sebentar lagi saya minta maaf, akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi jujur, saya lebih baik jujur di hadapan Buya dan Umi daripada saya nanti harus ditanya di hadapan Allah. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini untuk membantu meringankan safari dakwah Quran ini selama kami hadir di Kalimantan Timur ini. Karena memang perjalanan kami mulai dari 10 hari kemarin dari Jakarta sampai saat ini sudah ada di Muara Badak, tidak atas bantuan dari manapun, juga tidak atas sponsor dari perusahaan manapun. Kami dan tim dari Yayasan sepakat program Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya pun akan kembali kepada umat itu secara langsung. Bahkan Umi Buya nanti boleh tanya sama pengurus masjid, alhamdulillah untuk mendatangkan kami ini masjid tidak kami kenakan beban biaya apapun. Nah makanya dengan kerendah nanti kami ingin mengajak Umi bidadari surga, subhanallah, mau bantu meringankan safari dakwah Al-Quran di Badak Baru ini mau? Bapaknya nggak nyampe. Kayaknya 2 kali pikir saya salah datang ke sini. Mau Bapak Ibu meringankan safari dakwah Al-Quran di At-Taqwa ini? Bawa duit? Bawa. Berapa? Bercanda. Ayo, baik. Tim sudah siap? Ya, yang bawa duit tolong siapin dulu duitnya, yang nggak bawa duit boleh pinjam sama saudaranya. Ayo sama-sama kita baca sholawat tasbih. Semoga lewat keberkahan sholawat tasbih Allah jauhkan bala bencana di Badak Baru, serta Allah jauhkan orang-orang saleh di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashwili zalimin li zalimin wa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Umi Buya, semoga harta yang Umi dan Buya keluarkan siang ini didapat gandakan nilainya di hadapan Allah, baik untuk di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Umi bidadari surga, dalam rangka kebahagiaan kita duduk di majelis ilmu ini, di majelis ilmu nih ya. Majelis ilmu itu majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Rasul. Ulama mengajarkan majelis ilmu itu majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Nah, makanya dalam rangka kebahagiaan kita duduk di tempat yang nanti doa kita dijawab sama Allah. Pada siang ini saya hanya juga menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok berubah ya saya? Ya? Sampai mana saya barusan? Ada sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita masyarakat muslim di Badak Baru ini mau bahagia. Saya tanya dulu, boleh saya tanya? Kita semua yang pada siang ini duduk di At-Taqwa meninggalkan keluarga sementara ini, mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah minimal habis sholat, apalagi kalau ada sinetron lagi rame, doa kita sama Allah tuh paket kilat khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu kan doa paket khusus. Iya, doa paket khusus itu. Doa kilat sapu jagat. Dari dunia sampai akhirat kita semua minta bahagia sama Allah, betul? Tapi ternyata pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita. Pak? Ya. Berapa perkara? 4. 4 apa, Bu? Perkara apa? Perkara 4. Dalam ceramah menjelang asar nggak usah swing-swing. Pertama, kalau kita mau bahagia di Badak Baru ini, syarat baginda Nabi pertama, kita umat Islam di Badak Baru ini harus punya baitun wasi', punya rumah. Ajaran baginda Nabi nih, kalau mau bahagia punya rumah biar bagus asal besar. Nabi lo yang ajarin. Umi, rumah kalau sudah besar terus bagus, kira-kira bahagia apa tidak? Di mana sih rumah kita sesungguhnya, Umi?
Rumah kita nih adanya di hati kita ini ternyata. Kok begitu Sobi? Ayo kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak Pak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana. Tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tak betah di rumah. Padahal duitnya banyak, kendaraannya ada, tapi hubungan suami, istri dan anak tidak pernah harmonis dan selalu terpisah. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi siang ini saya bersyukur kepada Allah, saya saksikan secara langsung masyarakat Islam di Padang Baru ini, alhamdulillah. Walaupun rumah kita kecil, alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita masih masuk golongan bagi pemerintah itu RSSSSSSSSSSS, rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja susah. Tapi karena saudara-saudara saya di Padang Baru ini hatinya luas, subhanallah, saya percaya besar orasnya di rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita setiap saat. Harmonis rumah tangga. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah kalau ada tetangga membutuhkan masih mau dibantu walaupun tidak penuh. Di rumah ketika ada pengemis lewat masih mau memberikan infak dan sedekah. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang mau bangun untuk sunnah tahajud. Subhanallah, besar saya di rumah rasanya. Ya Bu, suami ibu kan sering bangun tengah malam kan ya. Bikin repot malaikat loh. Itu malaikat atid mau nyatet pahala, kirain mau tahajud kamar mandi doang. Syauqi mana ada rumah sempit hati bisa luas. Ayo kita lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita umat Islam. Rumah beliau itu tercatat dalam sirah tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tanyalah sama diri kita masing-masing. Mungkin saya percaya ada di antara kita yang 3 kali 4 meter itu baru ukuran kamarnya saja. Jadi minta maaf. Rumah baginda Nabi tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Bahkan sejarah menceritakan bahwa ketika baginda Nabi sunnah tahajud, istri beliau Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha wajib melipat kakinya ketika Nabi sujud supaya Nabi bisa sujud untuk tahajud. Dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar ajaran beliau untuk ditanamkan buat umat Islam. Apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Karena hatinya Nabi luas. Ini yang celaka di Padang Baru, sudah rumah kontrak hati sempit. Kiamat sudah Pak. Itu kena 2 penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bu. Itu orang kalau kena 2 penyakit ini, insya Allah lama gemuknya. Bener ini. Melihat orang senang susah, melihat orang susah senang. Tidak boleh melihat tetangga bawa kantong plastik Indomaret meriah.
bawa ke puskesmas, sampai puskesmas dapat WhatsApp temannya beli Honda baru, diimpus langsung. Saya khawatir kalau kawannya bisa beli mobil, mati mungkin tersiksa oleh perasaan. Makanya syarat pertama, kalau kita mau bahagia di badak baru ini, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya. Ayo bicara penyakit sedikit. Kan belakangan ini kita di Muara Badak pada umumnya saya bicara, kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi sering lupa dengan penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani yang kita derita, cepat-cepat kita cari. Enggak cukup dokter umum, cari dokter spesialis. Enggak ada di Muara Badak, pindah ke Samarinda, kalau perlu balik papan sampai Jakarta. Mau ngapain? Obatin penyakit jasmani. Padahal penyakit jasmani yang diderita cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Jantung, itu kan penyakit jasmani. Berapa banyak kita panik kalau hasil diagnosis dokter, ibu terkena jantung ya bu, langsung panik kita. Betul? Padahal saya tanya, boleh ulun tanya Umi? Yang terparah resiko kena jantung itu apa sih? Resiko yang paling dahsyat orang kena jantung itu apa sih? Paling mati, selesai urusan. Bener Pak? Enggak lebih dari itu Pak. Gagal ginjal mati, diabetes. Kalau bicara soal mati, tidur pun bisa mati kok. Kalau di tengah jalan, ayo coba-coba kalau nggak percaya. Belum pernah Umi saya ngaji sama guru-guru saya, ketika nanti penghuni neraka ditanya sama malaikat, kenapa Bapak bisa masuk neraka Pak? Jantung. Ada sejarahnya Pak, penyakit jantung mengantarkan kita ke dalam neraka. Tapi kita sering panik. Tapi ketika penyakit rohani ada dalam diri kita, kita sering tidak merasa terjadi apa-apa. Padahal penyakit rohani, dunia dijauhkan, akhirat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seke. Saya tanya, ada nggak di Badak Baru ini senang sama yang punya seke? Ada apa tidak? Orang yang kena penyakit seke ada yang senang nggak jamaah at-tabligh? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang kita juga seke ya. Seke benar. Iya pokoknya itulah jelas. Pelit. Iya minta maaf. Baru di Atako saya ngomong diprotes sama jamaah. Pelit, pelit. Lihat penyakit pelit yang dideritanya. Di dunia kita dijauhkan, di akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul? Ini kan sekarang kita lebih prefer, lebih mempersiapkan jasmani kita, tapi lupa memberi makan rohani kita. Penyakit jasmani dokternya banyak ini, tapi penyakit rohani dokternya cuma satu, hadir di majelis-majelis ilmu, liatin wajah-wajah guru kita, orang-orang alim yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Ya, jadi syarat pertama
kita harus punya hati yang luas. Kuncinya apa Syauki? Kembalikan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, karena baginda seorang laki-laki unik, maka hadisnya bunyinya begini. Kalau kita mau bahagia Pak, dalam kehidupan di dunia ini, kita nih harus punya zaujatun sholihah, punya istri biar cakep asal taat. Ini kenapa? Loh memangnya salah Pak? Pak, iya nih saya pesan, mau bapak-bapak saya pesan, Pak, kalau istri bapak di rumah ini sudah cakep terus taat, itu kalau belum mati jangan dikubur. Susah nyarinya Pak, cantik taat susah nyarinya. Ini yang ada sudah jelek merajuk terus Pak, tukar tambah aja Pak, apa itu Pak? Umi. Kenapa saya ngomong begini? Ini sebenarnya saya mau kasih kado buat kaum perempuan. Mau saya kasih kado? Sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengajarkan begini. Ini saking pentingnya peranan perempuan. Sayyidina Umar mengajarkan begini. Tidak setiap perempuan, setiap perempuan itu pasti bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Saya ulang, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Apalagi kadang-kadang perempuan ini suka sering lupa diri bahwa tugas perempuan itu sangat berpengaruh untuk laki-laki. Apa buktinya Syauki? Seorang laki-laki yang jujur, tanggung jawab, dan semangat kerja bisa jadi koruptor kelas kakap karena dipanasi. Umi, makanya udah minta maaf ya Umi ya. Jujur. Saya ini, ulun nih Muhammad Syauki bin Zainuddin MZ ini. Kalau saja di alam ulun boleh pilih, ini berkah dari ngaji sama guru-guru ya. Kalau saja ulun di alam ulun boleh milih, saya tidak boleh milih. Kalau ulun boleh milih, sebelum lahir, sebelum masuk pindah ke alam rahim, fulan, tapi jawab, etam nih lahir mau jadi laki apa jadi perempuan? Demi Allah, ulun lebih milih jadi perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Begitu cintanya Allah dan baginda Nabi kepada kaum perempuan. Kaum perempuan ini Pak, maaf kalau minta maaf, untuk meraih surganya Allah modalnya tidak perlu banyak. Beda sama kita. Umi mau masuk surga Pak? Kapan? Ya kan saya tanya. Perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya tidak perlu banyak. Cukup 4. Ini jaminan Nabi Pak dalam hadis. Cukup 4, beda sama kita. Apa 4 itu jaminan surga bagi perempuan? Idza shalat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannah min ayyil babi syi'ti. Kata baginda Nabi dalam hadis, seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Udah tanya dulu, boleh udah.
Satu modalnya sudah dapat. Lalu perempuan tersebut wasauma syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Pada puasa Ramadan? Lalu perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya saat keluar rumah. Ada menutup aurat? Yang maksudnya walaupun agak terbuka tapi aurat utama kan ditutup. Nggak mungkin kan keluar rumah panjang kan? Pada nutup aurat? Subhanallah. Sudah berapa Pak? Cepat apa tidak? Ya Allah, nih perempuan di sini calon penghuni surga Allah. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Taat apa ada sama suami? Ada kompak. Yang perempuan taat, yang laki tidak ngomong. Perempuan yang punya 4 modal ini jaminan Nabi apa beliau bersabda, fadkhulil jannah min ayyil babi syi'ti, silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Umi. Taatnya seorang istri kepada suami dalam Islam itu hukumnya wajib. Selama tidak untuk garis bawah selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, maka taatnya istri kepada suami hukumnya wajib. Bahkan dalam riwayat lain baginda Nabi mengingatkan, seandainya, kata baginda Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka niscaya akan aku perintahkan seorang perempuan, seorang bini tunduk kepada suami, karena saking besar tanggung jawab suami kepada istri. Karena istri itu surga manut, neraka takut. Ya surga ikut, neraka ikut, itu istri. Itulah tugas seorang istri. Makanya maaf, kalau saja perempuan itu bisa memenuhi 4 ini, Allahu Akbar, maka perempuan itu nanti, para perempuan nanti di kedudukannya perempuan muslimah, nanti kedudukan di dalam surga mereka akan jadi pemimpin para bidadari. Oh, nggak mau jadi pemimpin bidadari. Perempuan solehah nanti di dalam surga akan jadi pemimpin para bidadari. Tapi kebanyakan perempuan Anda percaya kan? Nih, ulun cerita, boleh ulun cerita? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi bercerita kepada sahabat, saya diberikan perintah sholat untuk kita lakukan umat Islam. Lalu ulun dikasih kesempatan melihat surga dan neraka. Bertanya pada sahabat, ya Rasul, boleh saya tanya ya Rasul? Mau tanya apa? Siapa yang paling banyak menghuni neraka? Bapaknya senang. Orang lakinya bagaimana Sogi? Enggak dijelaskan dalam hadis. Kaget para sahabat, ya Rasul, kenapa perempuan itu paling banyak menghuni neraka? Apa mereka tidak sholat? Sholat. Mereka tidak puasa? Puasa. Mereka tidak pernah datang ke pengajian majelis ilmu. Oh, rajinan perempuan datang majelis taklim daripada laki-laki. Lihat aja seragamnya ada berapa jenis. Senin lain, Rabu lain, Jumat lain. Kalau memang perempuan tersebut sholatnya rajin, baca Qurannya hobi, datang majelis taklimnya juga tekun,
Kenapa ya Rasul? Banyak perempuan masuk neraka ya Rasul. Subhanallah. Sambil berkaca-kaca baginda Nabi kanan dan tangan melihat kondisi neraka saat itu. Bukan membayangkan, beliau terbayang kembali. Beliau bersabda yang membuat kaum perempuan banyak menghuni neraka. Hunna yakfurnal asir. Karena perempuan tersebut kadang bersyukur sama suaminya. Ada nyelat. Karena memang perempuan yang paling hebat itu dalam kacamata Islam. Minta maaf karena ini syariat. Perempuan yang paling dahsyat dalam kacamata Islam itu mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suami. Itu perempuan yang paling dahsyat dalam kacamata Islam. Tapi Pak, jangan pura-pura kada dengar Pak. Perempuan yang paling laki-laki yang paling hebat dalam pandangan Allah, mereka yang loyal kepada bibinya. Enak aja perempuan disalahin. Ini maaf, sebentar. Laki-laki harus dikasih pelajaran. Pak. Dengarlah, dengerin dulu omongan saya. Ini kan maaf, kita bicara sama-sama laki nih Pak. Jujur, kita nih orang laki kan sering egois sama bini kita. Kita makan di mana saja enak dan bebas. Bini kita kadang-kadang cuma kacang panjang makan. Ya kan Bu? Makanya maaf, demi Allah, sampai saat ini saya kada demen sama laki. Ya kan saya tidak salah kan? Salah ya? Pak, jadi saya kasih satu pelajaran buat kita orang laki. Maaf. Dalam Islam ini Pak, dalam Islam bersih rumah, beres-beres rumah itu bukan tugas bini. Berangkat ke pasar belanja mingguan itu bukan tugas bini Pak. Anterin anak sekolah juga bukan tugas istri Pak. Istri ini kondisinya mulia dalam Islam. Tugas istri dalam Islam cuma satu, apa? Taat amal waktu. Itu aja. Bu. Jadi kalau suami nyuruh beresin rumah, beresin. Ini pulang saya mau cekik. Iya maaf ya Umi ya, sebelum minta maaf. Kita maaf semaaf-maafnya. Pak maaf. Kita deh Pak, cuma tahu masih duit saja Pak. Kita nggak pernah peduli bagaimana harga-harga sekarang ini lagi pada gila-gilaan. Sudah ngasih duitnya pas-pasan ya Bu ya. Mintanya makan yang enak-enak. Dasar lah kita. Umi, ayo kita kompak ya. Mudah-mudahan lewat keberkahan majelis nanti ditambahin uang dapurnya sama suami. Tapi harus kompak dulu. Mau kompak? Suami dengerin baiknya. Umi, beras naik apa tidak? Gula, minyak, gaji, listrik, telur, susu.
sini umi saya ini insya Allah perempuan soleh asli. Apa? Saking dahsyatnya hubungan pasangan soleh dan soleha dalam Quran itu diibaratkan apa? Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kita pakaian, Pak, namanya pakaian saling nutupi, Pak. Jeleknya istri, jeleknya suami, Pak. Ini kita nggak sadar cumanya. Ya. Kalau istri kita kondisinya posisinya cakep, duit juga ada, mau beli skincare. Ya walaupun sudah mubazir, Pak. Apa yang mau dikencengin semuanya pada kendor. Ditarik kanan, yang kiri ikut. Bapak sih gara-gara tanggung jawab. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, umi saya para bidadari surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbaiki lagi hubungan suami istri ya. Bahwa memang istri yang baik wajib taat kepada suami, tapi tolong Pak, suami yang baik mereka yang juga tidak meninggalkan istrinya semena-mena saja. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dari pasangan yang soleh dan soleha dia akan menciptakan generasi-generasi muda yang soleh dan soleha juga. Insya Allah. Itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia pesan baginda Nabi secara utuh, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Karena ulama mengajarkan mafil aba fi abna. Bapak kalong anak kampret. Bapak nyolong anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya, Pak? Jangan kita berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita punya generasi muda Qurani di Badak Baru ini, kalau kita sendiri nggak senang membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Ayo, jadikan diri kita sebagai pasangan yang soleh dan soleha supaya Allah berikan kita keturunan yang soleh dan soleha juga. Insya Allah. Yang kedua, yang ketiga, sampai jam berapa kita ngaji? Jam 6. Ini ngundang apa kontrak? Yang ketiga mana? Makanya Bapak Ibu saya minta maaf, belum minta maaf. Sebelum kita mulai lagi nanti, kami dari yayasan di dalam rangka menciptakan generasi soleh dan soleha dari perbuatan kita dulu. Makanya pada siang ini kami bawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi yang paling luar biasa dalam Islam. Apa itu Syauki? Berwakaf Al-Quran. Syauki, jujur Syauki, kami di sini nggak ngerti soal wakaf. Yang kami tahu tuh kalau keluarin duit itu hitungannya sedekah. Lagi kamu pakai bawa-bawa wakaf, sudah bilang saja sedekah Syauki. Tidak ada bedanya antara sedekah dan wakaf. Betul apa betul? Tidak ada bedanya antara sedekah dan wakaf. Betul apa betul? Salah. Karena sama ini umi bersedekah dititipkan di Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Pahalanya sama karena pahala yang diatur oleh hadis baginda Nabi, orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Umi nitip di Majelis Ta'lim Khairun Nisa 1 juta rupiah. Oleh pengurus masjid dibelikan kerudungan biar seragam buat majelis taklim. Pahalanya sama, selama kerudungnya itu masih ada, maka pahalanya berjalan. Apapun yang dilakukan oleh pengguna kerudung tersebut yang umi sedekahkan, umi kebagian pahalanya. Mereka silaturahmi, mereka baca Quran, mereka datang majelis taklim, umi kebagian pahalanya. Tapi pahala ini hanya ketika sampai barang yang disedekahkan terpakai.
Kalau sudah tidak terpakai, mungkin karena koyak, karena rusak dan lain sebagainya yang harus dibuang, pahalanya berhenti sampai di situ. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf syar'i, wakaf yang didasari dengan akad, wakaf yang didasari dengan akad. Apalagi kita bicara Al-Quran. Betapapun Al-Quran yang Buya dan Umi wakafkan itu sudah hilang tertelan waktu, tapi selama hafalannya berjalan, walaupun kata guru saya, hafalan ini tidak sengaja. Umpama dari sekian banyak kalimat dalam Al-Quran itu yang dihafal bismillah saja, maka kalimat bismillah inilah yang akan datang kepada ibu nanti terus menyambung sampai di yaumil hisabnya Allah Rabbul Jannah. Nah makanya wakaf pahalanya itu akan terus menyambung kepada kita. Makanya yang membedakan antara sedekah dan wakaf apa? Sedekah nggak perlu akad, wakaf wajib berakad. Kenapa? Karena akad itulah yang akan mengikat pahalanya, sambung menyambung sampai nanti di hadapan baginda Rasul, bagi hadapan Allah Subhanahu. Oh begitu ya Shogi ya. Ya sudah Shogi kan kayak begini kan jadi enak kami jadi sudah tahu antara bedanya wakaf dan sedekah. Alhamdulillah. Cuma ada sedikit masalah Shogi, apa saya nggak punya duit. Oh jangan takut ini. Kirain apa masalahnya? Ya kalau nggak punya duit bagaimana saya bisa bantu? Oh tenang, ada dua alasan. Ada air dong? Ada. Oh. Kayaknya sakit banget. Ada dua alasannya. Pertama, kenapa saya bilang tenang? Jangan pernah kita beramal itu nunggu dia hilang. Pertama, yang nggak punya duit itu kita. Allah itu maha pemberi rezeki. Saya ulang, jangan kita beramal itu nunggu kita mapan. Nunggu kita punya duit baru mau beramal. Jangan dibiasakan. Kenapa? Karena ketika kita punya duit pasti akan berbeda lagi nilainya. Percaya apa tidak? Saya tanya, boleh tanya? Biasanya kalau bukan sekarang di majelis taklim yang lain, di hari-hari lain, dan sebelum mulai tetap ada kotak infak lewatnya. Baik, pertanyaan dulu Umi. Ketika kotak infak itu lewat, Umi sadar. Dari rumah tuh di tas Umi ada duit 100 ribuan, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. 1.000. Berapa yang dimasukin ke kotak ini? Dan segitu aja masa jauh-jauh. Dan gak usah jauh-jauh, segitu saja. Ini kita umat Islam, belakangan ini jadi umat Islam yang lucu. Kenapa? Sudah sedekahnya 2.000, kalau doa pengen masuk surga. Surga mana 2.000? Umi, segenap pengurus majelis taklim Khairun Nisa besok tulis di depan majelis, pintu majelis, harga surga sudah naik. Oh, udah 2.000 sembarangan aja, menghina Allah. Soki nggak boleh begitu, sedekah itu kan yang penting. Subhanallah. Saya setuju. Demi Allah saya setuju. Sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Sedekah daripada kecil dari ikhlas lebih baik besar tapi ikhlas. Nah, saya diajarin sama guru saya tadi Baswedan. Sedekah itu paksain. Kalau sudah paksain kan jadi terpaksa. Kalau sudah terpaksa, kalau kelamaan jadi terbiasa. Dan sedekah itu kalau sudah terbiasa lama-lama jadi ketagihan. Kenapa? Tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan mana kosomalun min
shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu. Nilainya baliyazdad, kecuali akan bertambah. Umi, Buya, kalau Nabi mengulangi kalimat lebih dari sekali, ini kalimat bukan yang bercanda. Ya. Nabi pernah ditanya sama sahabat, Umi. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya taati ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya taati? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Saya bilang tadi, saking pentingnya perempuan di mata Islam. Bayangkan, ibu 3 kali disebut, kita laki-laki berapa kali? Kalah hitungan kita ya Bu ya. Kalah hitungan orang laki. Ibu 3, bapak 1, bapak. Salah, ya salah. Jangan untung aja. Salah, ya salah. Yang pertama, Pak. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang pertama, yang nggak punya duit kita, Allah Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, siang ini kami nggak minta secara tunai, tapi kalaupun ada yang bisa tunai, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi justru di keberkahan Zulqa'dah ini kan Zulqa'dah ini bulannya Allah nih. Di mana di bulan Allah ini Allah mempunyai ketetapan pahala kebaikan dilipat gandakan Allah. Siang ini kami cuma mengajak Bapak Ibu di Masjid At-Taqwa ini, buktikan sendiri hebatnya, dahsyatnya hadis baginda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Nah, makanya siang ini kami cuma mengajak jamaah Masjid At-Taqwa, ambil pahala niatnya saja dulu. Ya. Ambil pahala niatnya. Soki, kalau cuma niat, kapan kami bisa tunaikan? Kapan saja. Kapan saja ketika Allah sudah kasih kita kekuasaan rezeki. Boleh besok, boleh lusa, boleh pekan depan, atau kapanpun. Oh, kalau kapanpun boleh ditunaikan begini Syauki. Tadi kan kamu bilang bahwa wakaf itu wajib berakad. Boleh tidak Syauki, saya ikut akad sekarang, ambil yang terbanyak, tapi saya bayarnya dicicil. Seumpama seminggu sekali atau sebulan sekali 100.000, boleh apa tidak? Saya mau ambil pahala niatnya saja dulu Syauki. Sangat boleh. Syauki, kalau saya mau ambil banyak tapi atas nama majelis taklim, boleh apa tidak? Bagus. Kenapa bagus? Karena dapat pahala tambahan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Dalam Quran sendiri diingatkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong kita dalam berbuat baik dan dalam ketakwaan kepada Allah. Mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpung pintu tobat masih terbuka lebar-lebar, mumpung masih ada kans atau peluang untuk menjadi sahabat Al-Quran, mumpung kita juga masih bertemu di bulan Zulqa'dah. Ayo kita perbanyak amalan-amalan kita, walaupun cuma sebatas niat saja. Kan dalam Islam Islam itu jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Betul apa betul? Salah. Tidak semua niat itu menghasilkan pahala. Contoh, saya niat nanti sholat subuh di Masjid At-Taqwa Badak Baru. Bagus gak niat saya? Bagus. Tapi sampai qomat subuh saya belum keluar dari penginapan saya di kota Samarinda. Maka saya belum mendapatkan pahala dari sholat subuh saya niat itu.
Kenapa? Karena dalam fikih diatur secara syariat, niat yang dapat pahala itu wajib diiringi dengan ikhtiar, dengan perbuatan. Contoh, saya lihat sholat subuh di Masjid Al-Taqwa. Jam 3:30 saya sudah berjalan dari kota Samarinda penginapan menuju badak baru Masjid Al-Taqwa. Tapi di pertengahan jalan ban kendaraan saya pecah, menyebabkan saya nggak bisa hadir di hadapan Allah. Saya sudah mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah At-Taqwa sebanyak jamaah yang datang ke Masjid At-Taqwa itu. Nah sama, malam pada siang hari ini boleh cuma mengajak dengan kerendahan hati. Ayo, jadikan diri kita masing-masing ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Karena Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, menghidupkan Al-Quran itu sama juga menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. Dan ketika Allah yang sudah menolong kita, jangankan urusan ibadah baru ini, sampai nanti di hadapan Allah di mahsyar kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu. Ayo ini jadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Bagaimana proses nanti disampaikan abang saya izin istirahat juga kepada pengurus masjid. Bukan berarti saya menggampangkan sholat awal waktu, tapi dalam syariat itu sholat awal waktu hukumnya sunnah, sedangkan menuntut ilmu macam ini hukumnya wajib. Jadi bukan tak boleh sholat berjamaahnya kita mundurin sedikit demi kesembuhan, karena nanggung sekarang ini masih kurang lebih 18 menit menuju asar. Kalau kita tutup jamaah, saya percaya pada pulang tidak mendapatkan asar dari majelis itu sendiri. Karena guru saya mengajarkan di sini di MZ, keberkahan itu datang bukan saat penceramahnya lagi bicara, tapi keberkahan itu akan hadir di tengah-tengah ketika kita semua sampai akhir mengikuti doa di akhir majelis tersebut. Ya Umi ya, ayo jadikan kita masing-masing pada sore hari ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada di siang hari ini kami ingin mengajak semua jamaah untuk berperan serta. Kita tahu bahwa saat ini banyak saudara-saudara kita di pelosok yang mereka membutuhkan Al-Quran, yang mereka ingin sekali membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu mereka tidak dapatkan. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menjadi sahabat Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan tadi, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumil qiyamah sabi'an bi ashabihi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah Al-Quran yang kami distribusikan lebih dari 2 juta ke berbagai pelosok. Di halaman pertamanya, seperti yang tampak pada monitor, kami akan menuliskan nama-nama orang yang Bapak Ibu inginkan untuk pahala dari setiap huruf dari Al-Quran ini yang jumlahnya lebih dari 1 juta huruf. Yang 1 huruf itu Allah berikan balasan minimal 10 kali kebaikan. Maka bisa dibayangkan betapa besar kita akan mendapatkan kebaikan itu. Untuk itu pada siang ini kami mengajak kepada jamaah cukup menyampaikan niatnya saja. Nanti tim akan membagi brosur tentang kami Al-Quran. Di brosur itu ada informasi tentang nomor rekening kami atas nama Badan Wakaf Al-Quran dan juga ada nomor kontak servis kami. Jadi ketika nanti di suatu hari ibu, bapak ibu ingin berwakaf, ibu cukup transfer, bapak ibu cukup transfer, nanti bukti transfernya dikirimkan ke nomor sender servis kami dan nama-nama yang bapak ibu inginkan. Insya Allah akan kami catat seperti itu di halaman pertamanya.
Harapannya apa? Ketika Al-Quran ini nanti kami cetak, lalu kami distribusikan, lalu kami sampaikan kepada saudara-saudara kita di pelosok, maka setiap kali mereka akan membuka Al-Quran ini, setiap kali mereka akan membaca Al-Quran ini, maka doa-doa kebaikan akan mereka panjatkan jauh dari pelosok daerah terpencil sana. Dan pembayarannya tidak harus hari ini, pembayarannya bisa besok, pembayarannya bisa lusa, pembayarannya bisa pekan depan, bahkan pembayarannya bisa pada saat gajian nanti, bahkan bisa kapan saja Bapak Ibu inginkan. Dan insya Allah nanti kami akan memberikan cenderamata berupa sertifikat wakaf, dan di sini ada foto guru kami Yahya Muhammad Soki, dan juga kami akan nanti memberikan surban seperti yang kami kenakan ini sebagai cenderamata, yang mudah-mudahan ini menjadi saksi kelak nanti di yaumil akhir bahwa kita sudah menjadi bagian orang-orang yang ingin menjadi sahabat Al-Quran itu. Dan ketika kami nanti mengajak kepada seluruh jamaah untuk berwakaf, cukup menyampaikan, mengangkat tangannya saja. Nanti tim kami akan menghampiri untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Untuk itu, dengan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari Badan Wakaf Al-Quran mengajak kepada seluruh jamaah agar kita semua bisa menjadi sahabat Al-Quran, agar kita nanti bisa diberikan syafiat oleh Allah melalui Al-Quran yang mulia ini. Untuk itu kami memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kepada seluruh jamaah, ketika nanti kami mengajak menyebutkan jumlah beberapa Al-Quran, bagi jamaah Bapak Ibu yang sanggup dengan jumlah Al-Quran itu cukup mengangkat tangannya saja. Nanti insya Allah tim akan datang menghampiri untuk memberikan informasi lebih lanjut. Untuk itu mohon perhatian ayah bunda semua, saya akan mengajak untuk berwakaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu yang kami muliakan, kami saat ini sedang butuh 100.000 Al-Quran untuk kita distribusikan di pelosok Kalimantan Timur, di pelosok negeri yang sekarang kita ada berdomisili. Insya Allah ini akan kami sebarkan nanti ke daerah terpencil, daerah rawan akidah, dan juga daerah pedalaman. Dan di sana banyak pondok-pondok pesantren, pondok tahfiz yang sangat membutuhkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan harta yang Allah berikan kepada kita bisa jadikan sebagai harta yang sebenar-benarnya harta yang nanti menolong kita nanti di dunia dan juga nanti di akhirat. Untuk itu saya akan mengajak kepada seluruh jamaah, Bismillahirrahmanirrahim, yang punya niat wakaf Al-Quran sejumlah 10 Al-Quran, 10 Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Kami berharap, kami memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di kesempatan siang ini kita butuh minimal 20 orang. 20 orang untuk berwakaf yang istimewa, karena Al-Quran ini adalah mujizat Rasulullah yang paling istimewa. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang menjaganya, dengan jumlah yang punya niat wakaf Al-Quran, setiap orangnya 10 Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Silakan orang yang pertama bisa mengangkat tangannya senilai 10 Al-Quran senilai 1.000.000. Bunda, orang pertama, orang kedua. Bunda, orang kedua, 2. 10 Al-Quran senilai 1.500.000. 3 orang. 3 orang, 10 Al-Quran 4 orang. 10 Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Insya Allah kita butuh 20 orang. 20 orang berarti kita butuh 200 Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa kumpulkan
minimal 200 orang di kesempatan siang ini. Kita tidak tahu apakah kita masih punya kesempatan kedua untuk menjadikan harta kita menjadi harta yang sebenar-benarnya yang nantinya akan menolong kita. Dan pembayarannya insya Allah Bapak Ibu cukup bisa atur sendiri nantinya. Kapan saja Ibu menginginkannya bisa diatur sedemikian rupa. Yang pasti ini menjadi kesempatan kita untuk menjadi bagian orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah. Orang kelima ada? Alhamdulillah. Ibu di pojok dekat pintu. Orang kelima. Orang keenam. Sebuah Quran, alhamdulillah. 6 orang keenam. Orang keenam. Sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah. Tim dibantu ibu dan sana. Orang ketujuh. Sebuah Quran, alhamdulillah. Sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah. Orang ke-8. Sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah. Bunda, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hadid, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda, dan Allah akan memberikan pahala yang banyak. Ini adalah menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sesungguhnya ketika kita menjadi bagian orang-orang yang menolong agama Allah, Allah akan menambah kebaikan dari setiap rupiah yang kita persembahkan untuk menjadi penolong-penolong agama Allah dan untuk membantu meringankan saudara-saudara kita di pelosok nantinya. Sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah. Orang ke-9 mana? Orang ke-9 masih ada? Orang ke-9 sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang mulia, yang telah nanti Al-Quran yang mulia ini akan datang di hari kiamat untuk memberikan saksian, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang-orang yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang di pelosok, yang mereka akhirnya melalui harta kita mereka juga bisa membaca Al-Quran seperti kita. Inilah kesempatan untuk menjadi sahabat Al-Quran yang mulia, mumpung kita masih ada di sini bersama guru kita saat ini. Sebuah Quran senilai 1.500.000 rupiah. Orang ke-9. Orang ke-9. 9. Satu orang lagi cukup 10 orang. 10 orang. Tim. Baik. 10 orang. 10 orang. 10 orang senilai 1.500.000 rupiah. Bapak Ibu yang muliakan, ini panggilan terakhir untuk menjadi sahabat Al-Quran yang mulia. Bapak Ibu, panggilan terakhir pada siang hari ini untuk menjadi sahabat Al-Quran yang mulia. Bagi Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang ingin menjadi sahabat Al-Quran, yang punya niat wakaf Al-Quran dengan niat ikhlas lillahi ta'ala sejumlah 3 Al-Quran senilai 500.000 rupiah. 3 Quran 1 orang, 3 2 orang, 3 4 5 6 7 8 9 3 Al-Quran senilai 500.000 rupiah. Dan ini 10, 11, 12 tim Bang Anas
13. Tiga Quran senilai Rp500.000. 14. Bunda yang baju oranye 15. Tiga Quran senilai Rp500.000. Insya Allah Allah menjadikan setiap bulan minimal 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan Allah menjadikan sampai 700 kali lipat atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Masih di 15 orang, kita cukupkan 20 orang untuk 3 bulan senilai Rp500.000. Orang ke-16 mana yang ingin menjadi sahabat Al-Quran pada kesempatan siang hari ini? Alhamdulillah, bunda yang pakai baju kerudung warna ungu, silakan didatang. 17 orang ke-17 yang ingin menjadi sahabat Al-Quran sejumlah 3 Quran Rp500.000. Orang ke-18 ada orang ke-18 yang ingin menjadi sahabat Al-Quran di siang hari ini. Masih ada? Kita cukupkan sampai di angka 20. 18 masih ada? Silakan dihampiri Bapak Ibunya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, umi-umi saya para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada umi atau buya yang masih mau ikut berniat wakaf secara sembunyi-sembunyi, karena tadi terhitung alhamdulillah sudah 40 orang yang ikut berwakaf secara terang-terangan. Cuma yang hadir pada siang ini ada sekitar 10.000 orang yang hadir. Makanya masih banyak, dan saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang lebih senang beramal secara sembunyi-sembunyi. Baik, bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut berniat secara sembunyi-sembunyi, baik senilai 10, 20, 50 mushaf Al-Quran atau lebih, atau yang hanya terbatas banyaknya 1-2 mushaf Al-Quran saja, silahkan saja langsung panggil tim kami yang menggunakan atribut dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Jangan pernah kita sia-siakan sore ini untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran dengan berapapun yang kita diajak. Baik, Umi sesuai dalam syariat agama ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Apabila 3 perkara ini tidak didasari dengan akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, yang ketiga wakaf. Sore ini baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, Umi sudah mau, Bapak sudah mau ikut berniat wakaf. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat niat wakaf Bapak Ibu dengan akad wakaf. Akadnya pun tidak susah. Akadnya nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Tapi dalam hati mengucap, ini wajib terucap. Karena dalam akad itu ada ijab, ada qabul. Ijabnya kami badan penyelenggara, qabulnya Bapak Ibu sendiri yang mengucap. Bagaimana ucapannya Syuki? Biar selaras saja, biar selaras. Cukup Bapak Ibu ucapkan saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Nah, segitu saja. Saya ulang. Ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat,
Kami cuma mohon tolong aminkan, seraya dalam hati mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Ayo kita mulai akad wakaf Al-Quran di Masjid At-Taqwa Padang Baru bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran secara jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pewakaf Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran menerima niat wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari wakaf Al-Quran, semoga lewat dari keberkahan wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu niatkan pada sore hari ini, yang apabila pahala niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan Al-Quran Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan setiap huruf dalam Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan sebagai penerang di alam kubur beliau-beliau. Yang kedua, apabila niat wakaf sore ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, yang penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran sore hari ini sebagai tanda yang Allah berikan kepada kita, apabila ada para pewakaf yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf sore hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu, baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, tadi hadisnya sudah saya sebut, barang siapa yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat setiap hari, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan pembacaan Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan nanti, lewat menerima wakaf-wakaf Al-Qurannya sebagai asbab apabila Bapak Ibu para pewakaf ada yang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Al-Quran juga Allah jadikan anak keturunan pewakaf, anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan Al-Quran juga Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang membawa berkah baik di dunia sampai akhirat. على هذه النية وعلى لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim 'ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli موجود وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الموعود يسر بها أمورنا وحصل بها مقاصدنا يا الله اللهم بمعجزة القرآن وبشفاعة الرسول وببركة العلماء افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن مغفرتك أرجى من أعمالنا وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فرحمتك يا الله أهل أن تبلغنا لأنها وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين اللهم يا مجيب الداعي يا مغيث المستغيث يا راحم الضعيف أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أنت المحيي وأنت المميت وأنت الخالق وأنت الباري وأنت المبتلي وأنت المعافي وأنت الشافي يا الله خلقتنا من ماء مهين وجعلنا في قرار makin ila qadarin ma'lum. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sore ini kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia ya Rahim. Wahai Zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat, sore hari ini lewat pergantian waktumu ya Allah, kami memohon dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam dan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalammu Nabi Musa alaihi salam, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, baik mereka yang ikut berniat wakaf Al-Quran maupun yang tidak ikut berniat wakaf Al-Quran di Masjid At-Taqwa ini ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, cintai kami dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama para ahli-ahli Quran dan jadikan kami jamaah Masjid At-Taqwa sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad. Allahumma barik li umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih quluba umat sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana kepada para wakaf-wakaf. Sungguh hanya Allah saja yang tahu dan mampu bagaimana membalaskan kebaikan Bapak Ibu dalam rangka menghidupkan Al-Quran ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada orang tua kami, Buya Jamaludin dan Umi Ustazah dan Musa yang sudah membolehkan kami mengisi safari dakwah di masjid mulia ini, di majelis taklim mulia ini. Semoga kita semua yang berkumpul mendapatkan bisa dapat kumpul lagi di dalam surga-surganya Allah. Allah akan kenal kita semua sebagai umat baginda Rasul yang berdiri bersama Al-Quran. Walaupun masih ada dua lagi, anggap keutamaan materi saya, insya Allah saya bisa hadir lagi menyelesaikan materi di lain kesempatan. Jumpa lagi kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kita laku maupun ucapan kami selama kami hadir di At-Taqwa ini. Usikum wa nafsi bitaqwa. Salam